Awal kehidupan di desa. Yotro adalah seorang anak desa yang hidup sederhana di sebuah gubuk bambu bersama kakeknya. Ia yatim piatu sejak kecil, sehingga kakeknya menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Setiap hari, Yotro membantu kakeknya bekerja di ladang setelah pulang sekolah. Kehidupan mereka penuh perjuangan, tetapi ia tak pernah mengeluh. Di usianya yang masih belia, Yotro sudah terbiasa mengurus rumah, termasuk memasak untuk dirinya dan kakeknya. Dari sinilah kegemarannya memasak mulai tumbuh. Perjuangan di masa kecil. Ketika masuk SMP, Yotro semakin terbiasa dengan tanggung jawabnya. Ia bangun pagi-pagi untuk memasak, lalu pergi ke sekolah sebelum kembali membantu kakeknya di ladang. Meski lelah, semangatnya untuk belajar tetap membara. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelit hidupnya. Kehilangan kakek. Namun, saat Yotro memasuki SMA, cobaan berat datang menghampiri. Kakek yang sangat ia cintai meninggal dunia karena sakit. Hidup Yotro berubah total. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kampungnya. Meski kehilangan itu sangat berat, ia bertekad melanjutkan sekolah di kota. Dengan bantuan seorang kenalan, ia mendapatkan tempat tinggal di sebuah restoran kecil dekat sekolahnya. Awal bekerja di restoran. Di restoran tersebut, Yotro diberi makanan dan tempat tinggal gratis dengan syarat ia bekerja mencuci piring. Tahun pertama berjalan berat, tetapi Yotro tidak menyerah. Ia selalu mengerjakan tugasnya dengan rajin dan penuh tanggung jawab. Diam-diam, ia memperhatikan bagaimana para koki di restoran tersebut memasak. Menjadi asisten koki, memasuki tahun kedua SMA, pemilik restoran mulai mempercayai Yotro untuk membantu koki. Ia bertugas membeli bahan makanan dan menyiapkan bahan-bahan masakan. Kesempatan ini membuatnya semakin terlatih dan mengenal dunia kuliner lebih dalam. Yotro sangat menikmati setiap momen, meski harus membagi waktu antara sekolah dan pekerjaan. Belajar memasak. Tahun ketiga, Yotro diberi kesempatan untuk ikut memasak bersama koki. Ia belajar berbagai resep dan teknik memasak dari para koki di restoran tersebut. Keahliannya berkembang pesat, hingga banyak pelanggan yang memuji masakan yang ia buat. Semangat dan kecintaannya pada dunia kuliner semakin menguat. Tamat SMA, harapan yang tertunda. Setelah tamat SMA, Yotro merasa hidupnya hampa. Ia ingin melanjutkan pendidikan di bidang kuliner, tetapi tidak memiliki uang untuk membayar biaya kuliah. Sambil tetap bekerja di restoran, ia terus berusaha mencari peluang untuk mewujudkan mimpinya. Kesempatan emas. Suatu hari, seorang pengusaha restoran dari luar negeri yang kebetulan berkunjung ke restoran tempat Yotro bekerja, memperhatikan bakatnya. Pengusaha tersebut menawarkan beasiswa untuk Yotro agar bisa melanjutkan kuliah di bidang kuliner di luar negeri. Tanpa ragu, Yotro menerima tawaran tersebut. Ia terbang ke luar negeri untuk mengejar mimpinya, meraih mimpi di luar negeri. Selama kuliah, Yotro belajar dengan tekun dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Ia mempelajari berbagai masakan dari berbagai negara dan terus mengasah kemampuannya. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia bekerja di beberapa restoran terkenal untuk menambah pengalaman sebelum akhirnya kembali ke kampung halamannya. Kembali dan sukses, Yotro membuka restoran pertamanya di kota kabupaten. Berkat kerja keras dan keahliannya, restoran itu sukses besar. Dalam waktu beberapa tahun, Yotro berhasil membuka puluhan cabang restoran di dalam dan luar negeri. Meski telah menjadi pengusaha sukses, Yotro tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering membantu anak-anak kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan, seperti yang dulu ia perjuangkan. Cerita Yotro menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa mimpi besar bisa tercapai dengan kerja keras dan ketulusan hati.